Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini ada 5 orang. Semoga nanti nambah lagi ya. Soalnya memang dirubah jadwalnya, jadi dari hari Minggu berpindah jadi hari Senin malam. Nah, hari ini kita akan belajar 2 modul sekaligus. Jadi nanti sampai jam 9 kita belajar modul 8. Nanti jam 10 seperempat kita menginjak ke modul 9. Ujiannya sebentar lagi ya, insya Allah nggak mumet mbak, nanti sambil belajar bareng-bareng. Nah, sekarang kita belajar tentang modul 8, yaitu pengertian saluran distribusi. Jadi kita belajar tentang pengertian dulu. Apa itu saluran distribusi? Saluran distribusi itu biasanya disebut dengan saluran pemasaran. Mbak Sulasti berharap yang jadi pengawas nanti Mbak Rita sama Kak Andrean. Tapi nggak tahu ini siapa ya kira-kira pengawasnya. Nah, semoga bisa semua ya. Soal-soalnya bisa dijawab dengan baik dan benar. Sekarang kita belajar dulu tentang saluran distribusi. Nah, biasanya itu kita lebih familiar dengan kata-kata saluran pemasaran. Ternyata saluran distribusi itu juga disebut juga dengan saluran pemasaran. Dan saluran distribusi ini ada tujuannya, yaitu ditujukan untuk membuat barang dan jasa tersedia bagi konsumen akhir. Ada beberapa definisi, cuman definisi yang menurut saya paling gampang diingat itu adalah dari Dunn dan Luce 2005, yaitu sejumlah lembaga yang memindahkan barang dari titik produksi ke titik konsumsi. Jadi barang itu diproduksi, dan untuk memindahkannya dari produksi ke titik konsumsi ketika konsumen itu mengkonsumsinya, nah itu yang disebut dengan saluran pemasaran. Lembaga-lembaga yang ada yang berperan untuk memindahkan dari titik produksi ke titik konsumsi inilah yang disebut dengan saluran pemasaran. Saluran distribusi merupakan suatu rute atau jalur dalam bentuk jaringan. Jadi dalam bentuk jaringan yang dia itu melibatkan lembaga-lembaga lain di luar produsen. Jadi saluran distribusi ini di luar produsen dan di luar konsumen untuk mencapai jalinan hubungan dengan konsumen. Nah, ini dari pengertian saluran distribusi atau biasanya disebut dengan saluran pemasaran. Nah, kita belajar tentang unsur-unsur pokok dalam saluran distribusi. Jadi ketika teman-teman untuk lebih mengingat ketika kita membicarakan tentang saluran distribusi, itu apa saja sih yang harus diingat? Nah, yang pertama adalah sekelompok lembaga yang mengadakan kerjasama. Jadi walaupun di sini disebut dengan saluran distribusi, tapi sebenarnya saluran distribusi itu adalah lembaga-lembaga yang mengadakan kerjasama. Nah, siapa saja anggota kelompok dari lembaga itu? Ternyata anggota kelompok yang terdiri dari beberapa anggota kelompoknya itu terdiri dari beberapa lembaga, biasanya pedagang dan agen. Nah, itu yang disebut dengan saluran distribusi. Umumnya setiap saluran itu sebaiknya melibatkan satu pedagang. Jadi karena saluran distribusi itu ada banyak, nanti ada gambar yang menjabarkan tentang saluran distribusi. Nah, itu biasanya melibatkan satu pedagang. Setelah kita mengerti pengertiannya, anggota kelompoknya, nah kita belajar tentang tujuannya. Tujuan dari saluran pemasaran atau saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar atau konsumen tertentu. Jadi karena tujuan akhirnya itu adalah memindahkan barang atau jasa dari titik produksi ke titik konsumsi. Jadi kita itu ingin mencapai pasar atau konsumen karena ingin mengantarkan barang dari produsen, dari yang membuat ke konsumennya. Kegiatan pokoknya apa saja di saluran distribusi ini? Nah, ternyata kegiatan pokoknya itu adalah menganalisis, merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan saluran distribusi agar memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ini Mbak Sulastri dari produsen ke konsumen. Iya, benar. Jadi saluran distribusi itu adalah suatu lembaga yang dia memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi yang diingat dalam saluran distribusi itu adalah dari produsen ke konsumen, dari produsen ke konsumen. Nah, itu yang disebut dengan saluran distribusi atau saluran pemasaran. Nah, ini adalah unsur-unsur pokoknya di dalam saluran distribusi. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola saluran pemasaran? Nah,
Di sini ada yang disebut dengan manajemen saluran. Manajemen saluran merupakan pengadministrasian saluran-saluran yang ada untuk menjamin kerjasama para anggota saluran dalam mencapai tujuan distribusi perusahaan. Jadi, manajemen saluran ini adalah ia ingin mengatur supaya di dalam, karena saluran pemasaran ini terdiri dari banyak lembaga, dan biasanya itu banyak lembaga itu kan ada banyak masalahnya, ada banyak hal-hal yang bisa membuat saluran pemasaran ini menjadi tidak bagus lagi. Nah, oleh karena itu diperlukanlah manajemen saluran untuk mengelola saluran pemasaran itu. Terdapat 3 unsur pokok, yaitu saluran yang ada. Yang kedua adalah menjamin kerjasama antar anggota saluran, karena kalau di antara masing-masing saluran atau masing-masing lembaga itu tidak ada kerjasama, pastinya itu akan terjadi rusuh gitu di dalam saluran distribusinya. Kemudian juga ada tujuan distribusi. Nah, tujuan distribusinya itu tujuan dari mengantarkan barang hasil yang diproduksi ke konsumen itu adalah mencapai kepuasan pelanggan yang setinggi-tingginya. Jadi supaya pelanggan itu merasa puas. Jadi saluran pemasaran ini juga harus memastikan bahwa konsumen atau pelanggan itu juga puas. Jadi barang yang diinginkan itu sesuai sama yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini unsur pokok dalam manajemen saluran pemasaran. Kemudian ada tren-tren yang berdampak pada manajemen saluran. Kalau sekarang ini kan sudah banyak sekali ya, ada banyak persaingan gitu, persaingan dari macam-macam, ada persaingan global, ada juga persaingan antar perusahaan. Nah, itu berdampak juga pada manajemen saluran. Nah, jadi ada beberapa tren. Yang pertama adalah semakin pentingnya kekuatan saluran. Nah, jadi kenapa kok semakin penting kekuatan saluran ini? Karena perusahaan itu kan dia membuat suatu produk, dan perusahaan itu ketika ia membuat suatu produk, dia ingin konsumennya itu semakin banyak konsumen yang bisa merasakan produknya. Nah, oleh karena itu semakin pentingnya kekuatan saluran. Karena apabila produsen itu meminta bantuan kepada lembaga ini atau lembaga saluran distribusi ini, maka produsen itu akan lebih dimudahkan. Jadi lembaga-lembaga itulah yang akan membantu suatu produsen atau suatu perusahaan untuk menyalurkan barang-barangnya kepada konsumen. Jadi semakin banyak lagi konsumen dan semakin banyak lagi barang yang bisa dijual ke konsumen-konsumen. Jadi nih, semakin pentingnya kekuatan saluran. Kemudian yang kedua adalah munculnya konsep pengeceran yang baru. Jadi karena ada banyak persaingan global, nah dia tuh mulai muncul cara-cara pengeceran yang baru. Jadi ada pengecer yang menawarkan produk melalui katalog. Kemudian ada juga yang mulai muncul online shop, atau banyak sekali. Jadi ada konsep pengeceran yang baru. Yang ketiga adalah semakin diutamakan pengembangan strategi saluran sebagai alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jadi karena semakin pentingnya kekuatan saluran ini, jadinya kalau ada yang disebut dengan strategi saluran. Kemarin kita belajar ada strategi pemasaran. Nah, ini ada namanya saluran distribusi. Jadi dia lebih difokuskan kepada saluran distribusi, lebih difokuskan kepada bagaimana caranya dari produsen itu sampai ke konsumen tuh caranya seperti apa. Nah, kalau misalnya konsumen, atau biasanya ada juga yang produsen yang menyebut free delivery order. Nah, delivery ordernya itu termasuk ke dalam saluran distribusinya. Jadi kalau misalnya konsumen itu bisa merasakan senang dengan berbagai strategi-strategi saluran yang disebutkan, yang diberikan oleh produsen, nah konsumen itu kan pasti akan mengkonsumsi barang itu semakin lama semakin banyak dan bisa juga menjadi pelanggan yang potensial. Kemudian ada lagi pertumbuhan kemitraan dan aliansi strategis. Nah, yang dimaksudkan dengan pertumbuhan kemitraan ini karena ini ada produsen, kemudian ini ada konsumen. Nah,
Di tengah-tengah sinilah saluran distribusi atau biasanya disebut dengan saluran pemasaran atau saluran pemasaran. Nah, di dalam saluran distribusi dan saluran pemasaran ini kan banyak sekali ada lembaga-lembaga yang terdiri di sini. Nah, dengan adanya ketika suatu produsen itu bekerja sama dengan saluran distribusi, nah disinilah ada pertumbuhan kemitraan antara misalkan ini agen A atau ada pedagang, ini A, B, C, D, ini ada lembaga-lembaga. Nah, disinilah dia akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di sini. Nah, itu pertumbuhan kemitraan dan aliansi strategis. Nah, iya, selamat malam juga Mbak. Silakan langsung bergabung. Kemudian yang kelima adalah pengembangan pemasaran langsung. Jadi, pemasaran langsung ini biasanya disebut juga dengan direct marketing. Jadi, biasanya pemasaran secara langsung ini dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan basis data. Jadi suatu perusahaan itu dia sudah memiliki data-data konsumen atau biasanya dia juga menggunakan buku telepon ya, Yellow Pages itu. Kan di situ ada namanya, ada nomor teleponnya. Nah, biasanya ini juga ada perusahaan-perusahaan asuransi atau perusahaan atau bank-bank. Jadi ia menelpon setiap rumah dan menawarkan suatu produk atau jasa yang mereka kembangkan. Nah, biasanya itu menggunakan telepon atau pos, bisa juga kalau sekarang itu email. Jadi dia memiliki data-data konsumen atau data-data tentang penduduk di mana di daerah itu. Nah, ia mulai memasarkan secara langsung kepada konsumennya. Nah, itu adalah pengembangan pemasaran langsung. Kemudian yang keenam adalah meningkatnya produktivitas distribusi. Jadi, produktivitas distribusi ini dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi kalau misalkan ada online, ada juga melalui telepon atau melalui pos. Nah, itu kan jadinya kalau yang dulu kita harus datang dari rumah ke rumah untuk menawarkan suatu produk, nah dengan adanya perkembangan teknologi, nah produktivitas distribusi ini bisa ditingkatkan. Jadi dengan cukup satu orang, kalau dulu satu orang hanya bisa menawarkan distribusinya hanya ke 5 rumah, tapi dengan adanya perkembangan teknologi, satu orang ini ia bisa meningkatkan hingga 20 orang dalam satu hari misalnya. Nah, berarti produktivitas distribusinya meningkat karena adanya perkembangan teknologi itu, teknologi informasi khususnya. Selanjutnya adalah menggunakan perantara. Nah, ini kegiatan distribusi itu ada yang ia menggunakan perantara dan ada yang disebut tidak menggunakan perantara. Kalau ia menggunakan perantara, berarti dari produsen ke konsumen itu ada di tengah-tengahnya itu ada perantaranya atau ada lembaga-lembaga yang membantu produsen untuk mengantarkan barang ke konsumen. Tetapi ada juga produsen itu yang tidak mau menggunakan perantara. Nah, kegiatan distribusi yang tidak melibatkan perantara adalah melayani langsung konsumen oleh produsen. Jadi, kegiatan distribusi yang tidak melibatkan perantara ini adalah dari produsen tuh langsung dijual ke konsumen tanpa melibatkan lembaga-lembaga lain. Nah, seperti itu. Lembaga atau individu yang menjalankan kegiatan khusus di bidang distribusi disebut perantara pemasar atau penyalur. Jadi, biasanya kita lebih familiar dengan kata-kata penyalur ya. Siapa saja yang bisa disebut dengan perantara pemasar atau penyalur? Ternyata ada dibagi menjadi dua, yaitu perantara pedagang dan perantara agen. Jadi perantara pedagang dan pedagang dan agen inilah yang disebut dengan penyalur atau yang membantu produsen untuk menyalurkan barang atau jasanya ke konsumen. Nah, ini ada dua lembaga atau individu, yaitu pedagang dan agen. Nah, di pedagang ini kita bagi lagi. Nah, ini contohnya, contoh saluran distribusi atau penggunaan perantara untuk meningkatkan efisiensi. Jadi ini ada dua contoh. Yang pertama adalah ada 4 produsen 1, produsen 2, produsen 3, dan produsen 4 dengan 10 konsumen. Ini A dan B.